Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Altaf Hidayat dari Prodi S1 Keperawatan, NIM 20323111017. Baik, di sini saya akan menjelaskan upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada trauma muskuloskeletal. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu muskuloskeletal, yaitu merupakan sistem tubuh yang terdiri dari otot atau muskulo dan tulang-tulang yang membentuk rangka atau skelet. Otot yaitu jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan dan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak, sedangkan rangka yaitu bagian tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang memungkinkan tubuh mempertahankan bentuk, sikap, atau posisi. Di sini ada anatomi dan fisiologi organ-organ dalam sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada muskuler atau otot. Nah, dari otot ini, jadi semua sel-sel otot yang mempunyai khususan yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Nah, muskuloskeletal juga bisa terjadi cedera, yaitu pada tulang, sendi, dan jaringan lunak atau ruang lingkup ortopedi. Dapat terjadi sewaktu-waktu yang diakibatkan dari patah tulang saat kegiatan berolahraga atau kecelakaan. Bisa terjadi karena luka tusuk, luka infeksi, hingga faktor degeneratif atau penuaan. Nah, apa saja sih jenis trauma muskuloskeletal? Di sini saya akan jelaskan. Trauma jaringan lunak muskuloskeletal dapat berupa vulnus atau luka, perdarahan memar atau kontusio, ragangan atau robekan parsial atau sprain, putus atau robekan atau avulsi, ruptur, gangguan pembuluh darah, dan gangguan saraf. Cedera pada tulang menimbulkan patah tulang atau fraktur dan dislokasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan muskuloskeletal. Nah, gangguan ini bisa terjadi oleh faktor usia, pekerjaan atau tingkat aktivitas, serta gaya hidup, atau atlet disebut lebih sering berisiko mengalami gangguan muskuloskeletal. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan primer. Upaya yang dilakukan perawat untuk pencegahan primer meliputi penyuluhan kepada masyarakat luas melalui swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya. Program penyuluhan ini diarahkan ke penggunaan helm saat mengemudi kendaraan bermotor, anak-anak yang masih balita, dan harus selalu diawasi oleh orang tua. Jangan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Untuk pencegahan sekundernya, untuk mengendalikan perdarahan, lakukan penekanan langsung atau tourniquet. Dan apabila benda yang menancap, maka harus distabilkan dengan metode apa saja sehingga mencegah trauma lebih lanjut. Lalu ada imobilisasi fraktur. Pembidaian bagian atas dan bawah fraktur meliputi persendian proksimal dan distal. Nah, pada pasien yang mengalami fraktur, ada pembatasan aktivitas yang sederhana dengan penggunaan mitela dan kruk, atau reposisi tertutup diikuti oleh pemasangan gips. Baik, kita kembali lagi ke muskuloskeletal. Nah, sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Fungsi sistem ini atau muskuler bisa terjadi karena adanya pergerakan otot yang menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh.
atau penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Nah, untuk kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Ciri-ciri sistem muskuler atau otot yaitu kontraksitilitas atau serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Selanjutnya saya akan membahas tentang tendon, yaitu tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibros, protein, atau kolagen. Nah, tendon ini juga bisa berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Lalu ada ligamen. Nah, ligamen ini bisa disebut pembalut atau selubung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen ini dapat membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Di sini juga ada beberapa tipe ligamen. Yang pertama ada ligamen tipis. Ligamen pembungkus tulang dan kartilago merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya pergerakan. Lalu yang kedua ada ligamen jaringan elastik kuning. Biasanya ligamen yang dapat dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Lalu ada tulang atau rangka. Skeletal disebut juga sistem rangka yang tersusun atas tulang-tulang. Tubuh kita memiliki 26 tulang yang membentuk rangka. Bagian terpenting adalah tulang belakang. Nah, di sini juga ada fungsi sistem skeletal, memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis atau membentuknya kerangka yang berfungsi untuk menyanggah tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Untuk kesimpulannya, sistem muskuloskeletal atau sistem alat gerak terdiri dari otot yang terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu otot polos atau otot lurik dan otot jantung. Lalu ada rangka yang terdiri dari tulang keras yang bisa disebut osteon dan tulang rawan atau kartilago. Dan yang terakhir ada sendi yang terdiri dari hubungan sinkondrosis atau sinfilbrosis dan hubungan diartrosis yang terdiri dari sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi kaku.